Gak usah ribet-ribet ngamalin. Itu aja tuh. Istighfar 100, la ilaha illallah 100, salawat 100, subhanallah bihamdi 100. Nah, ada tambahan dari versi riwayat yang kita dapat di ribat. Ya Allah, ya Latif 129. Nah, itu aja diamalin pagi sore cukup kok. Masa handphonean bisa lama. Zikir pagi sore yang cuma memakan waktu 20 menit paling lama. Ya, 10 menit nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasy Hasyim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'anana ala dzikri asma'ihi walhamdulillahilladzi rafa'ana bi dzikri asma'i habibihi walhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syaritil gharra wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, sebelumnya kita masih di silsilah Imam Bahauddin Shah Naqsyaband. Imam Bahauddin Naqsyabandi. Ini kita nggak baca semua. Sekarang kita masuk ke cintanya Imam Bahauddin kepada ngaji hadis, ya. Maka orang thariqah mesti suka ngaji hadis, ya. Yaqulu Syah Naqsyaband dalam kitab Silsilah Zahabiyah, apa kata beliau? Bahastu fi ahadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbar dan akhbar sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, kama amarani Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujdawani, sebagaimana pendiri thariqah yang awal yaitu Abdul Khaliq Al-Ghujdawani memerintahkannya. Jadi kalau nanti ziarah ke Bukhara, nggak tahu lah kapan, semoga tahun depan habis lebaran haji. Beneran. Nabung dulu ya. Pertama nyampe di Uzbek itu Tashkent, terbang sekali lagi ke Uzbek, dari Uzbek ke Tashkent ke Bukhara. Di Bukhara esok harinya kita langsung biasanya ziarah ke saudara rohani Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Siapa namanya? Maka dulu sebelum Imam Bahauddin Shah Naqsyaband, thariqat Naqsyabandiyah bernama thariqat Khojakan atau thariqat Ghujdawaniyah. Maka sekarang kita ada khatam Khojakan, Fatihah Fatihah 7, Lam Nasyrah 79, Salawat 100, Kulhu 1001,
lalu Fatihah lagi 7, sholawat lagi 100. Ini sudah diperhatikan di ribat dengan beberapa penyesuaian. Ya, tergantung halnya yang mimpin zikir. Nah, itu menariknya kalau di ribat tuh ya, nggak kaku gitu. Ya biar ngelesnya gitu ya. Harusnya 1001 dihitung, wah ini lengkap nih, ada 50 nih. 1000 bagi 50 berapa? Oh cukup. Itu improvisasinya Buya Azul Asfi dia. Dan Buya Aldomi, Buya Yunal. Itu boleh. Tapi lebih afdol lengkap kayak tadi, subhanallah bihamdi subhanal azim harusnya 100. Tapi saya kira-kira ini orang ada berapa orang ini? Banyak gitu lah ya. 50 ada? Ada ya? 50 kalau 10 orang udah berapa? Tuh, harusnya kan cuma 100. Lumayan. Karena ada tekniknya. Jadi guru-guru itu punya teknik satu baca, tapi insya Allah dinilai Allah lebih. Nah, ada caranya. Apa dalilnya? Ada sebuah hadis, ketika ada orang alim tidur, ada orang jahil sholat, syaitan takutnya yang mana? Takutnya yang alim tidur. Lalu Nabi SAW dalam hadis Ibnu Majah mengatakan, babun fil ilm, satu bab ilmu sama dengan 1000 rakaat. Sama dengan 1000 rakaat. Apa maksudnya? Maka zikrullah dengan menanam ma'rifat, 70.000 orang zikir pada seorang wali itu sama dengan satu nafas dia. Kalau dia tahu ma'rifatnya. Ya, kita pinjam-pinjam lah ma'rifat mereka itu kan. Ya, minjam ilmunya kan boleh. Ya. Walazamtu majalisal ulama wa darastul hadis. Kata Imam Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaband. Jadi beliau ini kata kota Bukhara, maka beliau boleh disebut Al-Bukhari juga. Tapi bukan Imam Bukhari ya. Kata beliau, aku juga rutin ngaji kepada majelis ulama, majelis ulama, kajian-kajian hadis. Ya. Sehingga beliau hafal hadis, hafal riwayat-riwayat sahabat. Ya, dan alhamdulillah ini sebagai tahdus bin ni'mah, rasa syukur kepada Allah, kami mulai disiplin ngaji hadis 2004 sampai 2019, 2020 masih ada kita buat kajian hadis bahasa Arab ya, online. Ada yang pernah ikut nggak? Yang online dulu ya, masih buat online. Pas pandemi pun kita masih buat online. Arba'in Sahih Bukhari ya. Jadi alhamdulillah kita concern juga dalam hadis. Dan tadi kitab yang tadi sebenarnya kitab tentang sejarah Nabi, tapi dengan cara sistematika ahli hadis. Nah, sistematika ahli hadis ini memang tidak semua orang suka, kecuali orang yang suka dengan sanad dan sejarah. Dan tidak juga semua orang yang punya sanad menarik mengajarkan hadis. Ya. Udah menarik juga kadang masih ngantuk. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Wa araftu akhbar as-sahaba wa riwayatihim wa amiltu bima alimtu wa syahidtu nata'ij dzalika bi fadlillah. Nih, coba perhatikan. Setelah aku belajar, maka aku mengamalkan apa yang aku tahu dan aku menyaksikan rahasia Allah yang Allah berikan setelah mengamalkan atau sedang mengamalkan. Gak usah ribet-ribet ngamalin, itu aja tuh. Istighfar 100, la ilaha illallah 100, salawat 100, subhanallah bihamdi subhanal azim 100. Nah, ada tambahan dari versi riwayat yang kita dapat di ribat. Ya Allah, ya Latif 129. Nah, itu aja diamalin pagi sore cukup kok. Masa handphonean bisa lama? Zikir pagi sore yang cuma memakan waktu 20 menit paling lama. Ya, 10 menit nggak bisa. Dan belajar kepada ahli hadis ya. Kata beliau, disebutkan di sini, beliau khidmu taqiyata ya. Wa yadimu ala tahsilul ulum kuntu akhidan
kuntu akhudh min asy-syaikh Daygharani. Saya belajar kepada Syekh Dayyaghar, apa bacanya itu? Daghrani Bu ya. Ini bahasa orang-orang sana. Dan masih banyak ya. Jadi beliau bahkan mengikuti pola, ada imam yang menggabungkan antara tasawuf dengan hadis, namanya Imam Al-Hakim At-Tirmizi, yang kita sudah belajar kitabnya dan khatam. Masih ingat kitab Khatmul Aulia? Beliau punya kitab Khatmul Aulia, hadisnya itu sama, guru dia itu guru Imam Bukhari. Jadi dia kalau nyebutin hadis setara dengan Imam Bukhari. Bedanya kualitasnya tidak sesahih Imam Bukhari. Lalu beliau punya kitab judulnya Nawadirul Usul. Namun karena beliau nulis kitab tentang kewalian, banyak ahli hadis tidak senang kepadanya dan menuduh dia zindik. Tapi hari ini yang di kampus tahu satu ilmu namanya Maqasidus Syariah. Ya, penemu Maqasidus Syariah sekarang mengatakan apa? Maqasidus Syariah sudah mulai dibuka oleh Hakim Tirmizi lalu mati suri. Beliau wafatnya tahun 300-an ya. 300 sebelum Imam Asy'ari. Imam Asy'ari 324, dia 4 tahun sebelum itu. Imam Hakim At-Tirmizi, beliau mengumpulkan hadis lalu menjelaskan, khusus ngambil hadis-hadis yang disebut hadis-hadis kewalian. Nah, kalau di Quran itu ada namanya tafsir juz'i, tafsir tematik, maudhu'i. Ternyata Imam Tirmizi, Hakim Tirmizi, bukan Tirmizi yang Sunan Tirmizi, sudah memulai syarah hadis tematik. Orang belum mikirin, sekarang yang baru muncul tafsir Quran tematik, tema per tema. Jadi misalnya ada ahli fisika ingin menafsir Quran, maka dia ngobrol lah dengan ahli Quran. Nanti mereka rembuk berdua buat tulisan bersama, itu namanya tafsir saintis tematik. Tema-temanya sains. Boleh. Jadi hari ini menjadi ahli tafsir nggak mesti hafal alfiyah. Nggak mesti hafal alfiyah. Kalian yang ahli umum ini bisa join dengan orang yang pakar alfiyah, yang ngerti nahu dan sharaf. Kalau nggak nanti jadi saraf. Seperti Syahrur, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal bani ni, kata dia, bukan banina. Apa terjemahan dia? Bangunan. Manusia itu dihiasi dengan kesukaan kepada lawan jenis dan rumah, bangunan. Begitu ayatnya. Memang begitu ayatnya. Wal banina atau wal banini? Wal banina, anak. Tapi Syahrur menerjemahkan wal banini. Pas dicek ternyata doktornya insinyur, arsitek. Jadi senengnya yang berbau berbau bangunan ya. Lumayan lah. Di dalam thariqah itu ada namanya istifadah, mengambil faid, limpahan rohani. Nah, itu yang kita lakukan ketika melakukan zikir diam. Jadi kalau zikir diam, tingkatkan nur Rasulullah SAW melalui guru kita terus sampai ke dalam diri kita. Itu caranya. Jadi kalau diam ngapain? Baca nama Allah, lalu itikadkan nurullah, nur Muhammad SAW mengalir dari baginda terus ke silsilah guru kita. Kalau nggak tahu langsung aja guru kita. Itikadkan ngalir ke diri kita, masuk gitu. Itu namanya istifadah ya. Istifadah pakai dha. Kalau istifadah pakai akal.
mengambil faedah dengan akal. Kalau istifadah dengan dhamir, dengan jiwa, dengan kolbu. Itu torikohnya, torikoh Naqsyabandi, Samaniyah, Syazili, mereka semua itu ada. Qadiri ada semua. Semua torikoh punya ilmu ini. Ya. Al-Imam Syah Naqsyaband, beliau sering mempelajari kitabnya dan yastafid secara istifadah dan istifadah, dua-duanya, akalnya dan ruhnya ya. Suatu kali, Imam Alauddin Al-Attar, Al-Attar, kata orang di kampung Buya Syekh Abdurrahman Batu Ampar, yang keluarganya Muhammad Hatta, kata mereka Attar, karena keluarga mereka ada seorang syekh namanya Salim atau siapa, menyebut Buya Hamka itu dengan Attar karena beliau seorang Naqsyabandiyah. Dan kata keturunannya yang sekarang, ayahku sering dulu duduk malam-malam zikir sendiri. Keturunannya yang sekarang, gak usah sebut-sebut namanya ya. Jadi beliau sering duduk zikir sendiri, pejam mata, lampu dimatikan, gelap gitu ya. Kalau kita sekarang zikir nggak mesti gelap ya, matanya aja yang perlu dipejamkan ya Pak Syam ya. Di masa Al-Imam Bahauddin Naqsyabandi diceritakan oleh mantunya dia, nama mantunya Alauddin Al-Attar ya. Qala laqad kanat alaqatu Syekh Naqsyaband bi kibar ulama dzalika al-'asr alaqah watidah. Hubungan beliau dengan ulama sangat baik. Tentunya ulama yang mukhlisin. Kalau ulama yang hasidin, yang hasad ya semua permusuhan mungkin diperbaiki, kecuali permusuhan karena iri dan dengki. Orang iri itu nggak bisa diapa-apain. Apa aja kita salah, ya, ngapain aja kita salah ya. Lalu wajtama'a katsirun min ulama'i Bukhara yawman ma'al mursyid. Akhirnya banyaklah ulama bahkan santri itu gabung ngaji kepada Syekh Al-Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi. Apa akibatnya? Sepilah beberapa majelis kajian hadis, kajian fikih yang tidak ada tasawufnya. Faqala ba'dul muta'assibina minhum, maka berkatalah orang yang fanatis dan iri dengki kepada Imam Bahauddin, lam yabqa nurul ilmi fi madarisina al-yawm ya. Sekarang nur ilmu telah padam di pesantren kami gara-gara kamu tuh, majelis kami kosong. Wa ma'ada lil jidal wal bahas wa tadqiq al ilmi ayyu ahammiyah. Tidak ada lagi orang mau bahsul masail, mau debat terbuka. Jadi ternyata bagi mereka ini yang disebut ilmu kalau debat, asik ya ngeliat orang debat ya, bener ya, ngeliat orang tengkar tuh seneng ya, dasar. Yang suka ngeliat orang tengkar, kalau dia pindah ke alam logika, rasio, nanti dia suka ngeliat orang debat, tengkar dalam dunia. Nah, makanya seneng bener ngeliat podcast debat tuh, heran gitu ya. Ngeliat apa lagi? Yang di TV One itu? Nah, pada seneng ya. Saya udah nggak seneng. Ngeliat orang debat-debat gue udah nggak seneng. Kita mah beda-beda aja. Apa kita beda harus berdebat? Kan mesti, ya. Lalu dari mana rumusnya? Berbeda itu nggak boleh. Kalau kita akidahnya sama, maka semua fatwanya harus sama. Kan nggak begitu, ya. Wa ma la katsiru min at-talaba ila tariqikum wa taraku lazzatal ilm. Ya, sekarang banyak murid-murid kami cenderung ngaji ke tempat kamu. Jadi apa kata mereka? Kalau orang udah ngaji ke tempat kamu, udah nggak senang lagi hafal gitu ya.
Sama ada beberapa kiai nelpon saya, santrinya ikut ngaji tarekat. Apa kata dia? Enter hafalan murid saya gimana? Ntar hafalan murid saya gimana? Dia nggak tahu. Orang kalau udah zikir khafi, hafalannya tambah cepat. Kalau udah belajar zikir kolbu, hafalannya tambah cepat. Ya, saya mengalaminya. Tahu Bu Yasfi? Bu Yunal ngalami nggak? Kalau saya ngalami. Jadi setelah belajar zikir khafi, hafalan apa aja mudah. Gitu. Nggak tahu kalau hafalan antumnya, emang dasarnya sudah jelek kali ya. Tapi beberapa penghafal Quran yang saya kenal, setelah dia belajar zikir khafi, itu hafalannya langsung menjadi kuat. Itu yang saya kenal, ya. Kalau kita kan nggak punya hafalan, jadi hafal yang kemudian. Wah, Zizah nih, coba cek nanti Zizah. Jadi selevel Imam Bahauddin dituduh majelis dia majelis fana wal kasal, majelis binasa dan majelis males-malesan. Jadi bagi ahli fikih yang cuma berpegang dengan kitab, tidak berpegang dengan kolbunya, kalau orang pegang tasbih lalu mata dipejam, duduk, nggak pakai kitab di depan, itu disebut males-malesan. Nggak ada kerjaan. Itu juga yang disebut oleh Snok Hugronyen, apa namanya? Hugronyen. Itu si Snok, gimana cara bacanya? Bu dokter kah yang kuliah di Belondo? Snoop ya? Benar hati raya? Apa kata dia? Orang-orang Jawi itu Nusantara, kalau pergi ke Haramain Mekah Madinah, kerjanya cuma megang-megang tasbih sama wiridan. Mereka nggak tahu kalau orang Indonesia pergi ke Mekah Madinah zaman itu sudah hafal Quran, sudah hafal Alfiyah, sudah ngerti nahu, sorof. Lalu kitab-kitab yang diajarkan di Masjidil Haram kebanyakan masih kitab yang mereka sudah hafal semua. Jadi mereka kalau ke sana ngapain? Nyari yang belum ada di kampungnya. Gus Dur, tahu Gus Dur? Gus Dur kenapa keluar dari Al-Azhar? Ini mah gue udah hafal semua. Pindah lagi ke Baghdad. Nyampe di Baghdad sama juga. Akhirnya kerjaannya ngapain? Nonton di bioskop. Ya, itulah malamatiyah ya. Apa jawaban Imam Naqsyabandi? Ya jama'atul ulama al-kiram, innana murtabituna ma'akum fi tariq syariah. Kami sama dengan kalian dalam syariat. Maka ribat, sejauh ini antum pernah kami guru-guru di ribat memainkan syariat gak? Sholat dimain-mainin pernah gak? Ya. Karena kita thariqah kita sufiyah. Thariqah kita bukan malamatiyah. Thariqah kita apa? Tapi kita tasdik, ada loh malamatiyah gitu. Ada loh orang-orang majzub. Kita nggak nolak, ada wali level begitu tuh nggak nolak. Ya, Gusmi itu malamatiyah. Gus Dur itu malamatiyah. Jadi, dan saya sering dengar orang ngomong, Gus Dur jarang sholat. Lah itu kan di mata kamu, bukan di mata saya. Itu aja jawabannya. Ya. Itu ada beberapa kiai sekarang di Banten sudah mulai masuk ke dalam kholwat. Udah kholwat ke gunung-gunung, udah nggak mau lagi turun. Udah nggak jamaah ke lagi, udah nggak Jumat, udah masuk ke dalam gunung. Beberapa mereka, ya nggak tahu mereka lagi nunggu isyarat apa. Itu urusan mereka, nggak usah kita urus. Ya, itu hak mereka untuk berkholwat. Ya, cuma nggak boleh semuanya begitu. Cukup 1, 2, 3 yang begitu. Kalau Buya Asfi nanti kholwat, gimana ribat? Buya Aldo nanti kholwat, Buya Yunal, bubar kita nanti. Ya. Nabi Idris masuk surga, mau keluar lagi nggak? Nggak mau lagi dia. Emang nikmat sih kalau sudah ketemu alam musyahadah itu, udah nggak mau balik sebenarnya. Udah asik di situ. Alam zikir, alam rohani itu udah enak di situ. Tapi kan kita punya tugas kerohanian. Wa nasiru wara'akum. Nah, kata Imam Bahauddin, kami berjalan di belakang kalian, hai para ulama. Makanya antum cek
semua ijazah Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang saya terima, itu ada wasiat, wa usikum, aku wasiatkan kalian untuk menghormati para huffaz, para fuqaha. Tentunya ulamanya ulama, bukan ulama su, ulama yang baik. Ya, bukan ulama su, tapi ulama yang baik, ya. Su itu nggak usah dilihat dia politik nggak politik, ya. Berpolitik itu tidak selalu su. Maka kalau ada ulama pro dengan salah satu calon presiden, kita tidak bilang dia su atau tidak su. Su itu kolbunya busuk. Kolbunya busuk. Kalau busuk kolbu beda kan busuk buah. Busuk kolbu itu iri dan dengki. Iri dan dengki. Dan bagaimana cara bersihin kolbu yang su? Ya, mereka ingkar dengan ilmu ini. Bertorikot cuma tabarukan. Bertorikot cuma tabaruk. Bisa nggak bersihin kolbu? Tabaruk ngambil berkah doang, nggak pernah ngamalin. Bertorikot tuh teman-teman ada dua. Tabaruk ngambil berkah, nyimak-nyimak doang, terus ngambil ijazah. Yang kedua, tarbiyah wal iradah, menjadi murid, dididik. Nah, bertorikot dua. Berpolitik juga sama. Jadi pendengar, penyimak, atau jadi anggota partai. Beda nggak? Simpatisan. Bertorikot juga sama. Jadi gimana dong? Simpatisan doang. Kalau simpatisan mah suka-suka dia. Ada kalanya dia nggak senang, dia bantai, itu orang torikot. Tapi kalau dia pengamal, dia nggak akan begitu. Ya. Acara terhubung kepada ulama-ulama toriko, ya. Pertama baca kitabnya, baca bukunya. Yang kedua hadir di majelisnya. Yang ketiga ambil ijazahnya. Yang keempat ambil talqin zikirnya. Yang paling cepat gabungan yang 4 dan 5. Ambil talqin lalu jadi murid, khidmat kepada gurunya. Itu yang paling cepat. Ya. Tolong jadi murid torikot bukan mau jadi orang keramat. Katanya antum mau jadi wali nih. Yang dibayangkan wali itu keramat. Enggak. Kekasih Allah itu bagi kita yang kenal Allah. Biarin orang di luar jadi ejek-ejekan sama dia kata wali. Wali itu nama Allah. Al-wali itu nama Allah. Hambanya waliullah. Jangan dimain-mainin. Jangan dimain-mainin, ini istilah. Ya, istilah al-wali jangan dimain-mainin. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang mencoba adali waliyan, mencoba menyerang kekasihku, wali-waliku, aku nyatakan perang bagi dia. Maka coba lihat nanti ulama-ulama itu su'ul khatimah. Ya, karena dia membiarkan hati busuk itu menguasai dirinya. Udah grogot sampai ke otaknya, sampai ke mulutnya. Ya. Dan itu sudah terjadi di zaman beliau. Ini beliau diomongin begitu, ya. Gara-gara kamu Bahaudin, majelis kami sepi. Tapi dia ganti kalimatnya. Gara-gara kamu nih majelis ilmu hilang. Gak ada lagi orang jidal. Gak ada lagi orang lomba baca kitab. Gara-gara kau ini, ya. Apa jawaban beliau? Enggak. Ya jama'atul ulama al-kiram, wahai ulama al-kiram, innana murtabituna ma'akum fi tariqi syariah. Kita ini terhubung dalam syariah. Maka coba lihat doa kita kalau selesai zikir, salah satunya apa? Inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Itu doa wajib dibaca oleh setiap mursyid. Ya Allah, kami memohon
tobat, ya, taubah, inabah, dan istiqamah dalam syariat dan menjalankan tarekat. Gitu kita doain semua. Maka kalau ada murid tarekat anti syariat, batal dia bertarekat. Ya. Tapi masyayikh kita mengatakan al-haqiqah aslun wa syariah far'un. Ini bukan usul fara' dalam usul fikih. Induk dari semua itu hakikat. Cabangnya adalah syariat. Maka syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad itu berubah. Tapi hakikat la ilaha illallah berubah nggak? Nggak berubah. Yang diajarkan di thariqah apa? Hakikat la ilaha illallah. Wa nattabi' kulla ma tanqulunahu an Rasulillah wa tuwaddihunahu, ya. Kami mengikuti semua yang kalian nukil. Kalian nukil hadis, kami ngikut yang kalian nukil. Ini kata Imam Bahuddin Shah Naqsyabandi, ya. Fa idza kana fi tariqina ma huwa mukhalifun li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aruna. Kalau ada yang tidak sah, ada yang batal, ada yang bid'ah, silakan dikoreksi. Kami akan koreksi. Dari dulu kami begitu nggak? Ya. Sejak kapan saya dikoreksi, Buya Asfi dikoreksi, Buya Aldomi, Buya Yonal dikoreksi, lalu nolak? Ada nggak? Tapi kalau kita melihat ada dalilnya, kita bertahan. Mungkin itu bid'ah menurut dia, karena belum zahir dalil itu menurut orang itu. Kita begitu juga. Mulai dari bab furu'-furu'nya sampai ke bab haqa'iqnya. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya jika kamu tidak tahu. Wa akhbiruna, coba lihat Imam Bahauddin ini rendah hati. Akhbiruna anahnu fi tariqil hidayah amla. Apakah kami benar dalam jalan yang lurus atau tidak? Lalu dibahas oleh mereka, datanglah mereka ke zawiyahnya. Bukan yang berkembang di isu-isu itu. Ya. Datang mereka hadir di majelis. Nah, maka antum yang syak dengan thariqah kita, silakan hadir di ribat, ya, ikut ngaji di ribat, dan lihat kalau ada yang nggak benar dibenerin aja. Monggo, ya, tafadhal, wa nahnu maftuh, wa nahnu maftuhun, ya, majelis kita terbuka. Ada alarm apa itu jam segini? Lalu ada seorang ulama berkalam, laqad bahasna fi tariqikum bidiqqah wa lam najid fihi illa ma yuwafiqu sunnat asy-syarifah. Kami telah bahas dan tidak ada yang melanggar syariah. Tapi berani juga ya orang itu, ya. Berani juga orang itu. Ya. Jadi teman-teman, tidak heran kalau ada orang syak dengan thariqah. Selevel Muhammad Bahauddin, ada yang syak kepada dia. Nah, kita loncat ke bagian hikmah beliau. Apa hikmah daripada Imam Bahuddin Shah Naqsyabandi? Ya, kita baca 2 atau 3. Yahtajul mar'u ila janahain kay yatir ila alamil qudsiyah. Al-janah al-awwal ada'u katsir min al-masalihah wal akhar ru'yatu nafsihi naqisan 'ajizan. Nah, coba perhatikan. Orang kalau ingin usul, ingin menembus kediriannya, egonya, hijab yang ada dalam dirinya, maka dia mesti punya 2 sayap untuk melewatinya. Yang pertama, ada'u katsiri minal a'malis salihah. Suka beramal. Gak boleh malas beramal, gak boleh malas riyadhah. Yang kedua, ru'yatu nafsihi naqisan ajizan. Meskipun banyak amal, banyak ilmu, tetap memandang diri tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau,
Alaika bitamassuk bil lutfil ilahi wa ru'yati fadlihi wa qat'in nazari an jaza'il amali warmi ma sadara anka min sifatil kalami qawlan wa fi'lan fi bahril adam wa hafiz ala ru'yatil qusuri daiman. Jika engkau mendapatkan kesempatan untuk satu amal atau dapat ilmu atau bisa berkontribusi dan segala macam atau mencapai satu maqam, maka pandanglah itu anugerah dari Allah, bukan hasil daripada usahamu. Ya. Wa hafiz ala ru'yatul qusur daiman, ya. Perhatikanlah bahwa dirimu selalu kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Talqin zikir seperti, ya, kahajr as-suwan alladhi tada'uhu fi yadil murid fayuhaddidu bi nafsihi an-natija ay ishghal fatil al-ishqi bidzalika al-hajar aw adami ish'ali. Ini paling mirip itu di kayak Isrul Asrar. Jadi apa faedah talqin? Zikir kalau tidak ditalqinkan, semangat untuk mengamalkannya kurang. Ya, zikir kalau tidak ditalqinkan, tidak diijazahkan, semangat untuk mengamalkannya kurang. Ya. Kalau talqin, ya, kalau kita punya pisau, belum tahu cara untuk menajamkannya, guru ngajarin, nih gini caranya. Bahkan dipegangin sama dia, atau disuruh coba ikutin gitu. Kalau saya lebih suka analog talqin itu sama dengan seorang petani menanam biji. Ditanam biji. Kalau bijinya cuma disebar, dia tumbuh, nanti harus dipindah. Setelah tumbuh harus dipindah, dibenamin dikit. Kalau terlalu dibenamkan mati, kalau dibiarkan ke atas, dia tidak sehat. Dia harus halus. Setelah itu mesti disiram dan dipupuk. Disiram dipupuk dengan istiqomah. Pupuk itu biasanya bau. Makanya murid dimarahin guru, itu pupuk. Guru dicaci maki orang, itu pupuk. Beda kan pupuknya murid sama guru? Ya? Beda nggak? Sama-sama dimarahin, cuma yang marahin netizen. Laisal maqsud min dzikri qauli Allah Allah la ilaha fahasb bal qad yakunu al-intiqal min as-sabab ila al-musabbib wa idrak bi anna an-ni'am ta'ti min al-musabbib ay min Allah. Apa tujuan baca zikir Allah Allah la ilaha Allah? Bukan sekedar angka-angka, tapi supaya nanti kemanapun bergerak yang terlihat ini gerak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gitu belum? Ya, maka jadikan mata kita bisa memandang izin Allah atau bukan. Kalau izin Allah, maka minta izinlah kepada Allah, ya, memakai mata itu. Lalu kita memandang sesuatu, yang dipandang ciptaan Allah juga bukan? Ciptaan Allah itu perbuatan Allah bukan? Berarti Allah juga toh? Kita nggak pernah akan keluar dari lingkaran itu, ya. Oke, kita pindah ke kitab Mukhtasar Ihya. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ar Rasy Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Rasy Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh
kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share. Karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.